siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai final Proyek project Sistem Basis Data yang diampu oleh dosen Ibu Penny Cahya Hardita MKom. Selanjutnya, untuk anggota kelompok ada Naya Ardelia Lesmana dengan NIM C2155-2010-42 dan saya sendiri Elsa M. Putri C2155-2010-44. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai normalisasi database. Normalisasi database adalah pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat dapat berkualitas dengan baik. Tujuannya adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan tujuan yang kedua adalah untuk memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Jika data dalam database tersebut belum dinormalisasi, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. Yang pertama, ada insert anomali, yaitu situasi di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung pada database. Kemudian yang kedua adalah delete anomaly, atau penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, data yang seharusnya tidak dihapus akan memungkinkan untuk terhapus. Kemudian yang ketiga adalah update anomali. Situasi di mana nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi kepada database, dalam artian data yang diubah tidak sesuai dengan data yang diperintahkan atau yang diinginkan. Nah, pada normalisasi database kami ini, kami menggunakan struk dari Banaran Hotel. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai bentuk tidak normal atau unormalisasi. Bentuk tidak normal ini merupakan kumpulan data yang tidak direkam, yang tidak seharusnya dengan mengikuti suatu format tertentu. Kemudian, pada bentuk tidak normal, terdapat repeating group atau pengulangan grup, sehingga pada kondisi ini, data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data berupa insert, update, dan delete, atau yang biasa disebut dengan anomali. Yang selanjutnya adalah bentuk normal pertama, first normal form, atau yang biasa disingkat dengan 1NF. Di sini, suatu tabel dapat dikatakan 1NF jika hanya setiap atribut dari data tersebut memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Syarat bentuk normal ke-1 antara lain adalah setiap data dibentuk dalam flat file, data dibentuk dalam satu record, satu demi satu di record di dalam nilai field berupa atomic value. Kemudian, tidak ada set atribut yang berulang atau bernilai ganda. Setelah ditentukannya, ada candidate key, dan kemudian tiap atribut hanya memiliki satu pengertian. Dan untuk inti dari normalisasi 1NF adalah tidak boleh ada grouping data ataupun duplikasi data. Pada bentuk normalisasi pertama ini sudah dapat dilihat di situ ada nama hotel, kemudian ada alamat hotel, nama tamu, nomor kamar, dan lain-lain. Kemudian di situ juga terdapat kode registrasi, jenis kamar, serta nomor kamarnya. Kemudian bentuk normalisasi kedua. Bentuk normalisasi kedua ini akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lainnya, yaitu Naya. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai bentuk normalisasi kedua, yaitu suatu relasi memenuhi relasi kedua jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi normalisasi pertama, dan setiap atribut yang bukan kunci atau no key tergantung secara fungsional terhadap kunci utama atau primary key. Bentuk normalisasi kedua ini mempunyai syarat, yaitu bentuk data yang telah memenuhi kriteria bentuk normal pertama. Atribut bukan kunci, haruslah bergantung secara fungsional pada kunci utama atau primary key, sehingga untuk membentuk normal kedua haruslah sudah ditentukan kunci field. Di sini ada tabel kamar. Tabel kamar itu berisi tentang kode kamar, yaitu primary key-nya, yaitu jenis kamar dan tarif. Terus untuk tabel tamu ada kode tamu, nama tamu, tanggal masuk, tanggal keluar,
sama kode kamar. Registrasi ada no registrasi, tanggal masuk, tanggal keluar, jenis kamar, tarif, dan total tarif. Untuk bentuk normalisasi ketiga, yaitu suatu relasi memenuhi normal ketiga jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi normal kedua dan setiap atribut bukan kunci atau no key tidak mempunyai transitif fungsional kepada kunci utama atau primary key. Bentuk normal ketiga, ini relasi haruslah dalam bentuk normal kedua dan semua atribut bukan kunci utama. Tidak punya hubungan transitif. Artinya, setiap atribut bukan kunci harus bergantungan hanya pada primary key secara keseluruhan, dan bentuk normalisasi ketiga sudah didapat tabel yang optimal. Di sini ada tabel tamu. Tabel tamu ada kode tamu, ada nama tamu, ada no registrasi. Terus ada lagi yang keduanya tabel kamar. Isinya ada kode kamar, jenis kamar, tarif. Ada tabel registrasi. Isinya ada no registrasi, tanggal masuk, tanggal keluar, kode tamu, kode kamar, jenis kamar, tarif, dan total tarif. Kesimpulan dari bentuk normalisasi database, yaitu tujuannya dari menormalisasikannya adalah untuk menghasilkan struktur tabel yang normal atau baik. Menormalisasikan data berfungsi untuk meminimalisir redundansi data dan mencegah anomali. Normalisasi dimulai dari tahap tidak normal, bentuk normal pertama, bentuk nomor kedua, dan seterusnya sampai didapatkan struktur tabel yang normal. Di sini ada ERD-nya. ERD terdapat ada tamu, registrasi, dan kamar. Dari satu tamu bisa melakukan lebih dari satu registrasi, dan satu tamu bisa menempati satu kamar. Di tamu itu ada kode tamu, nama tamu, sama no registrasi. Di registrasi itu ada no registrasi, kode tamu, kode kamar, jenis kamar, tarif, total tarif, tanggal keluar, tanggal masuk. Terus untuk di kamarnya ada jenis kamar, kode kamar, sama tarif. Sekian dari saya. Akan dilanjutkan kepada Elsa Monika Putri. Dipersilakan. Menjelaskan mengenai DB Designer dari struk Hotel Banaran tadi. Yang pertama ada tabel tamu. Pada tabel tamu ini terdapat primary key dengan nama kode tamu, kemudian tipe datanya adalah integer, kemudian ada nama tamu, tipe datanya varchar 45, nomor registrasi dengan tipe datanya varchar 45. Selanjutnya, tamu melakukan registrasi. Pada tabel registrasi ini terdapat primary key-nya, yaitu nomor registrasi dengan tipe datanya varchar. Kemudian ada foreign key dari tabel kamar dengan tipe datanya adalah integer. Untuk tanggal masuk dan keluar masuknya kami menggunakan tipe data datetime. Kemudian ada kode tamu dan jenis kamar. Kode tamu dan kode kamarnya adalah integer, jenis kamarnya adalah varchar 45, tarif integer dan total tarif integer. Kemudian untuk melakukan registrasi, tamu melibatkan registrasi melibatkan kamar dengan primary key-nya adalah kode kamar yaitu integer dan jenis kamarnya adalah varchar 45 serta untuk tarifnya integer. Selanjutnya di sini ada dua tabel, yaitu tabel yang pertama, tamu khas registrasi. Pada tamu khas registrasi ini, di sini berisi primary key dari tamu dan kode tamu, yaitu kode tamu, dan registrasi dari nomor registrasi. Ini kalau udah di sini
Jadi foreign key yang atau menyambungkan antara kedua tabel tersebut sebagai penghubung antara tabel tamu dan registrasi, begitu juga dengan tamu hash kamar. Selanjutnya, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Maaf apabila ada salah kata yang kurang bisa dipahami atau kurang mengenakan. Terima kasih. Dan Selamat selamat siang. siang.